Pengantar ilmu geografi. Pengertian geografi. Geo yang berarti bumi, sedangkan grafi atau grafian yang berarti pencitraan atau pelukisan. Prinsip-prinsip dalam geografi. Prinsip interrelasi. Prinsip ini merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. 2. Prinsip deskripsi. Prinsip ini merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari. Deskripsi dalam kajian geografi selain disajikan dengan tulisan perlu dilengkapi pula dengan peta, diagram, grafik, tabel, dan gambar. 3. Prinsip persebaran. Prinsip ini merupakan suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Secara alamiah, kondisi fisik antar wilayah berbeda satu dengan lainnya. 4. Prinsip porologi. Prinsip ini merupakan suatu gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Tinjauan dari prinsip ini dilihat dari sebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasinya dalam ruang tertentu. B. Konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi merupakan konsep yang paling penting dalam menggambarkan struktur ilmu ataupun hakikat suatu ilmu. 1. Konsep lokasi. Konsep ini merupakan jawaban atas pertanyaan di mana. A. Lokasi absolut, menunjukkan letak yang tetap terhadap sistem grid atau koordinat. B. Lokasi relatif, lebih penting dan lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif disebut sebagai letak geografis. 2. Konsep jarak. Jarak mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatasan yang bersifat alami. Akan tetapi, jarak sekarang bersifat relatif, karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jarak pada peta yang melalui garis lengkung dapat diukur dengan alat yang disebut kurtimeter. 3. Konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dapat dipakai. 4. Konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan ketampakan dan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah dan erosi sebagai hasil kerja tenaga enogen dan eksogen. 5. Konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengkelompok pada satu wilayah yang relatif sempit. Nomor 6. Konsep pola. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna atau artian, serta berupaya untuk memanfaatkannya. 7. Konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena di bumi bersifat relatif. Tidak sama lagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. 8. Konsep diferensia areal. Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi sebagai unsur atau fenomena lingkungan, baik yang bersifat alam maupun kehidupan. 9. Konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat yang lain. 10. Konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran
suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang. Kegiatan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Golongan ilmu geografi berdasarkan aspek kajiannya. 1. Geografi fisik. Geografi fisik merupakan cabang geografi yang mempelajari geografi fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. 2. Geografi manusia. Geografi manusia merupakan cabang geografi yang di bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Geografi regional. Geografi regional adalah studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.